Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen dan guru pamong yang terhormat, perkenalkan nama saya Nazifatunisa. Saat ini saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP IT Bina Insan Kamil Sidarja, dan saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2022 dengan nomor peserta ujian 2022728-209 dan nomor peserta PBG saya 2019005138552. Nah, di sini saya akan membuat video konseling kelompok dengan pendekatan realita prosedur WDEP untuk memenuhi ujian UKN saya. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Siapa yang doa? Ya. Allah, my friend, let's pray together. Ya, baik. Terima kasih Mas Prabu sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat ya dari kegiatan yang akan dilakukan. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini hadir semua ya? Iya, lengkap, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah sehat semua ya. Kemarin mungkin Mas Prabu sempat agak sakit ya Mas ya. Yes. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bersama kita gitu. Baik, sebelum kita perkenalan dulu ya. Nah, nanti silakan perkenalan satu-satu ya. Terus sebutkan nama, kemudian hobinya apa ya. Bisa dimulai dari siapa dulu? Ya, silakan Mas Afan. Nama saya Gatvan Alma Abdillah, biasa dipanggil Afan. Hobi saya olahraga. Olahraga. Lanjut ya. Nama saya Agusta Betaga Mandala, dipanggil Aga. Hobi saya bermain. Bermain, ya. Nama saya Ivan Ardiansa, dia dipanggil Ivan. Hobi saya bermain game. Bermain game. Oke, lanjut ya. Saya Erlangga, dipanggil Dias. Hobi futsal. Futsal, oke. Nama saya Prabu Nibrasari Al-Fahri, bisa dipanggil Prabu. Hobinya mancing. Mancing, oke. Lanjut lagi. Nama saya Yunus Lanang, bisa dipanggil Wildan. Hobi saya main volley. Oh ya, hobinya main volley. Hobinya macam-macam di sini ternyata ya. Jadi Ustazah tahu tadi ada yang namanya? Mancing ya. Ternyata Mas Prabu hobinya mancing loh ya. Terus ada yang futsal, olahraga. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi terima kasih kalian sudah bersedia memenuhi undangan untuk mengikuti konseling kelompok ini ya. Sebelumnya apakah ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok ini? Belum ya, belum pernah. Baik, jadi nanti kita akan melakukan konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru PK di sini Ustazah ya, untuk menyelesaikan masalah ya dalam suasana kelompok, begitu ya. Tujuannya apa ya? Untuk mengentaskan masalah atau membantu menyelesaikan masalah yang ada di kelompok ini, gitu ya, dalam suasana kelompok ini. Nah, nanti dalam prosesnya kalian harus terbuka ya dalam menceritakan masalah. Kemudian ketika nanti ingin mengemukakan pendapat atau memberikan solusi, itu juga harus berani gitu ya, tidak boleh takut gitu ya, tidak boleh takut, tidak boleh malu ya. Dan di sini kalian tadi datang ke sini tidak ada paksaan ya. Nah, sukarela ya. Terima kasih. Kemudian nanti yang paling penting itu ada rahasia ya. Jadi nanti apapun yang terjadi di sini tidak boleh diberitahukan ke orang lain ya. Cukup kita saja yang ada di sini ya. Tidak boleh disebarkan ke teman-teman yang lain, tuh nggak boleh ya. Jadi cukup kita saja di sini ya. Makanya nanti harus jangan malu, harus jangan takut untuk ketika kalian mengemukakan masalah atau memberikan pendapat atau solusi. Nah,
nanti kita baca dulu ikrar konseling ya. Nah, ikrar konseling nanti dibaca yang keras satu-satu, dibagikan dulu. Silakan. Nah, silakan. Oke. Sudah siap? Dibaca dulu ikrar konselingnya. Silakan posisi duduknya diatur dulu. Nah, tangannya seperti biasa di sini. Oke. Nah, nanti ini titik-titiknya diisi nama kalian ya. Yang kompak ya, keras ya. Oke. Saya Radvan Prabu Syariah Al-Fahri dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking dulu itu biar kalian itu agak semangat ya, terus biar agak fokus gitu ya. Nanti jawabnya cepet ya. Ice breakingnya nanti kalian harus jawab cepet. Nah, sudah bisa mulai? Bisa ya, oke. Sapi minumnya? Air. Kelelawar tidurnya? Ya. Ya. Aspal warnanya? Hitam. Oke, gitu ya. Oke, sudah fokus semua berarti. Tidak ada yang menjawab sapi minumnya susu, tidak ada ya. Jadi air ya. Oke. Nah, oke, sebelum ke tahap selanjutnya nanti kita akan masuk ke tahap inti. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap ya, sudah siap. Nah, oke. Nah, pada tahap inti ini nanti silahkan kalian satu persatu mengemukakan masalahnya masing-masing satu persatu ya. Nanti gantian diceritakan punya masalah apa sekarang gitu ya, apa yang sedang dialami gitu ya. Nah, mulai dari siapa dulu ini yang mau menceritakan masalahnya? Ya, silakan. Saya suka terlambat mengumpulkan tugas karena kebanyakan tugas dari guru mapel, jadi membuat saya malas. Oh ya, banyak tugas. Kemudian Mas Aga? Saya sering terlambat mengerjakan tugas karena sering bermain game. Bermain game. Baik. Mas Ivan? Saya jarang mengerjakan PR karena sering bermain game. Bermain game juga sama ya. Kemudian Mas Dias? Saya sering main sama teman-teman sampai lupa waktu, jadi nggak bisa ngerjain tugas. Sampai lupa waktu ya. Kemudian Mas Prabu? Saya tidak mengumpulkan tugas karena saya lebih sering hobi mancing karena keseringan mancing. Oh, mancing. Jadi karena hobinya gitu ya, mancing. Baik. Kemudian Mas Wildan? Saya kurang bertanggung jawab dalam belajar karena saya sering main sama temen, terus juga saya sering main volley, jadi lupa buat ngerjain tugas. Pastikan main sendiri. Sedang main sendiri ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Saya efeknya saya pas itu pernah dipanggil sama guru gara-gara tidak mengerjakan tugas. Oh, gara-gara dipanggil sama guru oleh kelas gitu. Iya. Oh, gara-gara tidak mengerjakan tugas. Baik, terima kasih kalian sudah mengungkapkan tadi ya masalahnya secara masing-masing gitu ya. Sudah insya Allah memahami apa yang sedang kalian alami, kalian rasakan. Nah, mungkin dari sini kita sepakati dulu ya masalah siapa mungkin yang kira-kiranya itu urgent gitu ya, atau masalah yang paling penting ini yang harus diselesaikan dulu, kira-kira masalahnya siapa. Jadi kita sepakati dulu ya, kira-kira di antara berenam ini masalahnya siapa dulu yang mau diselesaikan. Mas Wildan ya, pertimbangannya apa kalau menurut kamu Mas, kenapa ini diselesaikan punya Mas Wildan dulu tadi? Karena sampai dipanggil
sama guru sampai 3 kali. Sampai dipanggil guru 3 kali. Kalau Mas Aga? Ya karena sering dipanggil Iya, guru, dipanggil guru. karena itu sudah kelewatan. Sudah kelewatan ya kalau menurut Mas Aga ya. Iya. Ya baik, kalau menurut Mas Ivan? Karena sering bermain voli hingga lupa waktu. Oh Sehingga iya. kerjaan tugas. Iya gitu ya. Kemudian Mas Dias, pertimbangannya apa tadi? Lebih apa ya, kurang bertanggung jawab lah, Iya. sama melampaui batas wajar sampai dipanggil guru. Oh iya, sampai dipanggil guru ya. Kemudian Mas Prabu? Ya karena sering bermain volley terus sampai dipanggil guru. Iya, sama ya. Iya. Jadi itu sama ya karena Mas Wildan itu sampai dipanggil guru ya Mas karena tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sesuai dengan kesepakatan teman-teman gimana? Apakah Mas Wildan bersedia? Insya Allah Bersedia? bersedia. Ya, bersedia ya untuk kita bantu selesaikan masalahnya ya secara bersama-sama supaya lebih ringan gitu ya. Nah, silakan mungkin Mas Wildan bisa memulai menceritakan dulu menceritakan masalahnya secara mendalam. Ya, bisa diceritakan lebih detail, lebih mendalam apa yang sedang dialami gitu, terkait dengan masalahnya. Silakan Mas Wildan. Saya tidak bertanggung jawab dalam belajar karena saya pastikan main sama teman. Terus juga saya biasanya main voli setiap sore, malam juga biasanya bertidur kalau enggak ya ngaji. Jadi Ya, kalau buat buka buku itu rasanya males. males. Apalagi kalau tugasnya banyak banget, udah males banget buat buka buku. Tugasnya banyak jadi males, tambah males lagi ya. Baik, kemudian Mungkin itu aja. oh mungkin itu aja ya. Mas Wildan di rumah sama siapa? Sama ibu, Oh, ada ibu, kemudian adik, oh adik, ayah ayah kerja. oh kerja jauh ya. Jadi di rumah sama ibu sama adik ya. Iya. Berarti yang paling tua Mas Wildan? Iya. Oh iya, jadi berarti harus lebih bisa memberikan contoh ya ke adiknya ya otomatis ya. Baik, itu tadi masalahnya. Nah sekarang saya mau tanya kebiasaannya apa saja di rumah ya, mungkin dari setelah pulang sekolah kemudian sampai malam sampai mau tidur, kebiasaannya apa yang dilakukan? Karena saya sekolahnya itu full day, pulangnya Iya. sore, jadi saya biasanya pulang sore itu pulang langsung ke lapangan buat main voli, lapangan voli. Terus sampai jam 5:30, habis itu pulang buat mandi terus ke masjid buat sholat sama ngaji. Oh ya. Habis itu pulang buat makan terus ke sambil nunggu azan isya, terus berangkat ke masjid buat sholat jamaah. Terus setelah pulang biasanya main game, kalau enggak ya buka buku sebentar. Kemudian dilanjut Tidur jam berapa itu tidurnya? biasanya jam 9:30, kalau enggak jam 10. Oh jam 10. Terus habis isya tadi makan Main buka buku. game, Oh, main game. kalau Oh. enggak buat buka buku. Oh buat buka buku Ngecek tapi doang. oh ngecek doang. Kalau Oh, kalau tugasnya susah nggak dikerjain. oh Biasanya. tugasnya susah. Berarti udah buka ya, dan ada sebenarnya positif juga, sholatnya tidak ditinggalkan ya. Itu juga kewajibannya, berarti Mas Wildan tidak meninggalkan kewajiban, perlu dicontoh oleh yang lain ya. Dia masih sholat jamaah Mas Sama di masjid setiap hari itu. kalau nggak hujan, Oh kalau nggak hujan, kalau hujan sholat di rumah. oh sholat di rumah. Maksudnya nggak ke masjid gitu? Enggak. Oh iya, kalau hujan kan bisa pakai payung. Kalau takut kena petir. Oh takut kena petir ya, oke. Jadi begitu ya intinya tadi masalahnya. Terima kasih Mas Wildan sudah mengungkapkan masalahnya tadi secara mendalam. Nah baik, mungkin dari sini ada yang mau bertanya sama Mas Wildan? Ya silakan. Kenapa kamu nggak berusaha buat ngerjain tugasnya walaupun nggak tahu itu benar atau salah? Nah tadi kan udah cuma buka-buka buku ya Mas ya. Saya sudah berusaha buat belajar sama ngerjain tugas. Biasanya saya tanya ke teman, tapi biasanya teman itu jawabnya lama banget. Jadi saya udah harus duluan dah. Terus juga saya pernah kayak
searching ke Google tapi banyak banget jawabannya biasanya kayak gitu sih. Jadi nggak ada slow respon dari temen ya, Iya. kadang nggak balas gitu. Oke, silakan selanjutnya. Cobalah kamu searching di Google, siapa tahu ada itu petunjuk buat soalnya buat ngerjain itu materinya. Ya, Biasanya kalau apa ya, materi-materi yang tertentu yang enak biasanya saya kerjain sama kalau yang susah biasanya saya searching di Google, tapi karena jawabannya banyak, ada yang A, B, C, D ini, jadi bingung mau pilih yang mana, baik. Kemudian, nggak tahu yang benar yang mana jawabannya. oh jadi karena di Google itu biasanya kalau kita searching itu banyak sekali ya yang Iya. keluar jawabannya, jadi malah jadi bingung ya kalau Mas Wildan ya Iya. yang mana gitu. Oke, silakan yang bertanya lagi. Ya Mas Prabu. Kenapa nggak ke rumah teman? Kan tadi katanya slow respon, terus kenapa nggak ke rumah temennya? Karena semua teman saya itu pada jauh-jauh, ada yang di Jauh-jauh. Bandung, ada yang di Sidoarjo, saya jauh di rumah teman-teman. Ya, kemudian Kenapa kamu nggak bimbingan les gitu mungkin jadi bisa melaksanakan tugas? Mungkin les. kedepannya coba ikut les belajar online, kalau nggak ya ikut bimbel. Kemudian yang lain bertanya Mas Dias. Memang kamu kalau main apa kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, kenapa nggak diganti untuk belajar? Contohnya apa tuh tadi yang kayak kurang bermanfaat? Kita kayak habis bisa itu main HP, Mm-mm. dan belajar. Kalau enggak pas main volley. Main volley pulang sekolah gitu ya. Dipulangin. Nah, silakan Mas Wildan. Tuh. Kalau sore itu udah kayak kewajiban dapat main volley, kalau enggak badannya sakit-sakit kalau nggak main volley. Waduh, karena udah badan. Berarti kalau nggak main volley malah Mas Wildan itu badannya sakit karena hobi ya Mas ya? Iya, Hobi ya main hobi. volley ya. Oh, jadi mungkin di lingkungan juga banyak ya yang main volley ya? Iya, Oh, pemuda-pemudanya di situ. iya. Oh, memang jago dia main volleynya Mas Wildan? Jago. Jago. Oh ya benar, ternyata dia di rumah begitu ya kan kebiasaannya. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada. Nah, ada itu ya. Tadi pertanyaan sudah dijawab. Nah, Mas Wildan, nanti Ustazah punya media ini ya. Media WDEP ya. Di sini nanti ada wants itu apa yang menjadi keinginannya ya. Nanti pada proses inti ini seperti itu. Kemudian nanti doingnya itu Mas Wildan nanti diharapkan bisa mengarahkan untuk melakukan keinginan dan harapannya ya. Nah kemudian yang selanjutnya nanti ada evaluasi atau Mas Wildan nanti jadi bisa mengevaluasi diri ya, menilai diri, mengevaluasi ya. Kemudian yang terakhir nanti ada planning ya. Jadi nanti Mas Wildan membuat rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk membantu menyelesaikan masalah ya. Jadi nanti rencananya apa saja ya, nanti dituliskan. Nah untuk dilakukan ke depannya ya, untuk apa, menyelesaikan masalah yang sedang dialami begitu ya. Pada proses inti ini nanti ada poster ini ya, ada tahap-tahapannya. Nah sekarang Ustazah mau tanya, sebetulnya keinginan kamu itu apa? Mungkin dari belajar, kemudian dari orang tua, terus kemudian dari teman gitu. Keinginannya itu seperti apa? Mungkin dari orang tua itu saya ingin diperhatikan lagi dalam belajarnya, terus juga kayak diingetin buat belajar gitu. Diingetin buat belajar. Kalau Kemudian? mungkin kalau di lingkungan teman itu saya ingin mendapatkan teman yang rajin belajar, jadi saya bisa ketularan rajin belajarnya. Oh, pengen punya temen yang rajin belajar gitu ya. Iya. Memang teman-temannya kenapa sekarang? Banyak yang males buat ngerjain tugas sama belajar, jadi saya ikut-ikutan. Oh iya, jadi kebawa. baik, teman-temannya juga banyak yang males ya ngerjain, jadi ikut ke bawah. Pengennya punya temen yang bisa mendukung gitu ya, mungkin biar semangat. Kemudian ada lagi dari tadi itu dari orang tua, dari teman, kemudian dari belajarnya sendiri gimana? Saya sendiri ingin menjadi orang yang rajin belajar, ya nilainya lebih baik lagi. Oh, biar nilainya lebih baik lagi. Oke, itu tadi ya, apa yang menjadi keinginannya Mas Wildan itu ya sudah dari segi belajar, kemudian dari lingkungan keluarga ya, dan juga
teman. Nah selanjutnya Ustazah mau tanya, kira-kira hambatan apa sih yang sedang dialami gitu kan? Tadi kan bilang ada tidak mengerjakan tugas gitu ya. Nah itu tugas apa saja kira-kira yang tidak dikerjakan gitu? Misalnya di sekolah itu seperti apa gitu? Kesulitannya itu apa gitu? Hambatannya itu apa? Sehingga membuat kamu itu tidak mengerjakan tugas. Semua mapel atau hanya beberapa? Yang Coba. berapa? Hanya beberapa. Contohnya? Contohnya matematika, PAI, sama bahasa Arab. Matematika, PAI, sama bahasa Arab. Nah itu gimana itu? Kok bisa seperti itu? Silakan, mungkin bisa diceritakan ya hambatan-hambatannya di sekolah. Mungkin pertama dari gurunya, karena guru mapel tersebut biasanya kayak sering buat ngasih tugas, terus problem pembelajarannya biasanya sulit untuk dimengerti. Kemudian kayak suka ngorupsi waktu jam pelajaran. Korupsi waktu jam pelajaran. Iya. Maksudnya mungkin bukan korupsi waktu ya, maksudnya kelebihan Iya, jam kelebihan gitu jam, ya. Harusnya iya. mungkin sudah selesai, tapi masih- belum selesai. Nah Iya. mungkin berarti tadi ada apa itu tadi? Matematika, PAI, bahasa Arab. Nah dari ketiga itu mungkin yang paling kamu tuh mungkin males gitu ya. Tadi kan males ya tidak mengerjakan itu, yang paling sering tuh dari ketiga itu tuh grade-nya itu yang mana dulu tuh? Matematika. Matematika. Kenapa kalau matematika? Kalau setiap pembelajarannya itu biasanya dikasih PR, PR-nya juga banyak. PR-nya banyak. Terus juga kalau guru menjelaskan tuh biasanya saya sulit untuk memahaminya. Sulit untuk memahami, tapi mendengarkan nggak kalau guru sudah mengerjakan ini Mas Yudan? Kalau udah bad mood aja udah malas, biasanya saya nggak mendengarkan, malah tidur. Bad mood gitu ya, berarti lebih sering bad moodnya apa enggaknya ini? Kalau di matematika lebih sedikit moodnya. Terus kemudian apa lagi? Mungkin bahasa Arab. Habis itu berarti habis matematika, habis berarti bahasa Arab ya. Bahasa Arab kenapa itu? Bahasa Arab biasanya suruh hafalan terus distorain. Biasanya sekali hafal itu ada 20 kata. 20 kata gitu. Kemudian itu sering memang, tapi nggak setiap hari kan? Enggak. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Kemudian Terus sudah pembelajarannya biasanya sama ya gurunya siapa kalau matematika? Kalau guru matematika Ustaz Anam. Ustaz Anam. Kalau bahasa Arab? Ustaz Danur. Ustaz Nur Habibah ya. Ada lagi yang PAI. bertanya? Ya, tadi berarti bahasa Arab ya, yang Ya, kedua, bahasa yang Arab. ketiga berarti PAI. PAI. Nah, kalau PAI kenapa tuh? Biasanya gurunya itu nyuruh kita buat presentasi biasanya. Presentasi. Sering banget suruh presentasi. Biasanya kalau masih tugas juga banyak banget. Jadi males. Jadi malas. Iya. Berarti jadi intinya kamu itu malas ngerjain tugas tuh karena apa? Tugasnya terlalu banyak gitu ya. Terus kalau matematika tadi apa namanya? Tidak bisa memahami ya. Nah, kemudian ada lagi. Udah. Nah, kalau di sekolahan sendiri gimana kalau pas proses KBM itu, Mas Wildan? Fokus mendengarkan guru yang sedang menjelaskan atau bagaimana? Kalau saya biasanya fokus ke gurunya itu kalau materi kalau mapel yang saya suka. Oh, apa yang kayak suka? Contohnya apa? PKN, PKN, kemudian IPS, Hah? IPS, IPS. Terus bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oh, mapel-mapel yang disukai berarti mood lah ya. Iya. Istilahnya mood. Nah, itu. Oke, tadi ya, itu tadi hambatannya yang dilakukan gitu ya. Nah, usaha apa sih yang sudah Mas Wildan lakukan untuk memenuhi harapannya tadi? Ada belum usaha yang sudah dilakukan gitu untuk memenuhi keinginannya? Udah. Contohnya gimana? Saya dulu niatan pengen ikut ruang guru, tapi kayak sebulan itu udah males. Udah malas gitu, Iya. jadi gitu ya. Terus susah buat bagi waktunya buat buka ruang guru. Terus saya udah kayak
nonton YouTube cara Iya. semangat buat belajar gitu. Tapi tetap malas aja. Tetap males ya. Itu ya usaha yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kira-kira apa yang sudah dilakukan Mas Wildan itu benar atau salah? Saya masih salah Masih salah. Nah, gimana itu? karena saya masih suka malas-malasan buat belajar. Terus juga saya biasanya tidak mau mendengarkan guru saat menjelaskan pelajarannya. Ya, Suka tidur-tiduran di kelas kalau lagi pembelajaran. Terus juga saya tidak mengerjakan PR. tidak mengerjakan PR ya. Jadi tadi mengevaluasi diri sendiri ternyata masih apa yang dilakukan belum benar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu planning ya, membuat rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, sebelumnya silakan boleh dari teman-teman yang lain memberikan alternatif solusi ya untuk memecahkan masalah Mas Wildan. Tadi kan tidak bertanggung jawab ya dalam belajar sehingga dia apa tadi tidak mengerjakan tugas dan sampai dipanggil oleh Guru, guru mapel ya. guru mapel. Ya, guru mapel. Nah, silakan ada yang mau memberikan solusi ke Mas Wildan. Alternatif solusinya seperti apa? Siapa dulu mungkin yang mau memberikan alternatif solusinya? Ya, Ya, saran gitu ya. Alternatif solusi itu sama dengan saran mungkin. ya sebaiknya kurangi bermainnya dan berusaha untuk mengerjakan tugasnya walaupun nggak tahu itu benar atau salah. Ya, kurangin bermainnya walaupun itu benar atau salah. Alasannya apa menurut kamu kira-kira Mas? Seperti itu. Biar apa gitu misalnya, kalau dikurangin bermainnya supaya bagaimana gitu mungkin. Ya, dikurangin waktu bermainnya supaya bisa ada waktu buat belajar. Nah, kemudian Terus mencoba berusaha mengerjakan, ya mencicil lah tugas-tugas. mencicil ya. Jadi walaupun benar atau salah gitu ya, berusaha, intinya berusaha dulu mengerjakan. Kemudian Cobalah menambah produktivitas belajar. produktivitas belajar. Nah, gimana itu Mas? Agak Ya belajar supaya nanti pas belajar kan nanti biar ingat loh ada tugas dikerjain. oh iya dikerjain. Ya. Kemudian Mas Ivan? Cobalah kamu bikin kayak jadwal harian gitu, kegiatan harian Iya. biar makin teratur gitu ya. Kegiatan harian ya, mungkin biar on time gitu ya mungkin ya. Jadi kalau ada kegiatan kan mungkin bisa jam segini nih harus gini ya, waktunya begini. Oke, kemudian Mas Dias? Tidak banyak alasan. Tidak banyak alasan. Gimana itu Mas Dias? Ya, kayak Menurut kamu? menunda-nunda, jadi saya ditunda-tunda lah. Ditunda-tunda ngerjainnya ya. Iya. Mungkin ini ya tadi Mas Wildan udah ini ya, maksudnya apa? Sudah berusaha membuka buku ya, tapi Ditunda-tunda. malas gitu ya, nggak bisa apa gimana ya Mas tadi ya, sudah mencoba membuka buku kan tapi tidak dikerjakan. Mungkin itu ya Mas maksudnya ya, jangan banyak alasan ya. Alasannya apa contohnya kalau orang banyak alasan tuh? Ya kalau mau belajar itu kayak ditunda-tunda kayak Males gitu ya. Nah itu sarannya tidak banyak alasan. Kemudian Mas Prabu sarannya Mungkin kurangi mengeluhnya, kan misalnya banyak tugas itu coba dulu, mungkin salah atau benar nanti terakhiran. coba dulu yang penting Iya. ya. Salah apa benar sama gurunya nanti, yang penting berusaha mencoba ya, kumpulin gitu ya, jadi tidak telat. Nah gimana itu Mas Wildan? Kalau saya akan menjalankan saran dari teman-teman saya. Itu tadi ya solusi atau saran yang sudah teman-teman berikan. Nah sekarang nanti Mas Wildan mengisi ini ya, planning card ya, rencana tindakan apa yang akan dilakukan. Nanti ditulis di situ. Ada berapa, misalnya ada 7 atau ada berapa, tulis rencananya
yang akan dilakukan besok biar Mas Wildan biar bisa mengatasi masalah Mas Wildan ya. Silakan Mas Wildan dituliskan di sini di lembar LKPD ya, di sebelah sini. Jadi nanti ketika sudah mengisi nanti Ustazah tanda tangani ya, terus nanti berarti Mas Wildan dan Ustazah sudah ada komitmen ya gitu. Silakan kita tunggu dulu Mas Wildan untuk mengisi ya. Nah mungkin dari teman-teman yang lain bisa sharing lagi ya, mungkin ada yang mau kasih masukan lagi selain yang tadi. Nggak harus satu ya, kalau ada lagi juga boleh ya. Kayak tadi tidak banyak alasan ya itu ya. Terus apalagi tadi Mas Ivan membuat rencana kegiatan sehari-hari ya. Mas Prabu berusaha dulu ya, garap dulu pokoknya ya, salah atau benar urusan belakangan gitu ya Mas ya. Terus Mas Afan tadi juga sama ya, mencicil tugas tuh. Nah itu tadi silakan Mas Wildan nanti ditulis, atau mungkin Mas Wildan punya rencana tindakan yang lain juga bisa. Nah dengan ini menurut kalian penting gak sih memiliki rasa tanggung jawab belajar? Penting ya. Alasannya kenapa? Sambil ditunggu. Pentingnya kan kalian sebagai pelajar ya. Apa? Jalan untuk mewujudkan cita-cita. Jalan untuk mewujudkan cita-cita, keren, bener ya, karena kita kan kewajiban sebagai seorang pelajar ya. Nah itu, ada lagi mungkin jalan untuk menuju cita-cita ya. Tuh bagus sekali. Sudah Mas Wildan? Belum ya, oke kita tunggu. Ya, ada lagi? Boleh, kalau sudah cukup juga boleh ya. Pokoknya buat rencana yang sekiranya mampu dilakukan dan bisa akan dilakukan ya, dan harus dilakukan gitu ya, karena ini kan untuk menyelesaikan masalah. Sudah silakan dibaca dulu. Mungkin yang pertama kurangin bermainnya, oke. Terus kedua, membuat jadwal kegiatan. Kemudian ketiga, mencoba untuk mengikuti les online atau bimbel belajar. Ya, ikut les ya tadi ya. Terus mencoba untuk mengerjakan tugas dan mencicil tugas. Kemudian coba nyari jawaban di internet. Ya, jadi kalau bingung nyari jawaban di internet dulu gitu ya. Kemudian 6, coba untuk menanyakan kepada teman kalau ada tugas. Nah, menanyakan kepada teman kalau ada tugas. Nah, itu tindakannya. Nah, itu tadi ya rencananya Mas Wildan yang akan dilakukan. Nah, nanti di sini Ustazah sama Mas Wildan sama Ustazah berkomitmen ya. Jadi nanti Ustazah tanda tangan di sini ya. Nah, jadi ini komitmennya Mas Wildan. Jadi nanti harus dilakukan ini ya, wajib. Nah, kalian juga nanti harus memantau ya. Coba ini, kan bilangnya tadi kurangin bermainnya ya. Nah kalau Mas Wildan udah agak-agak mau lupa atau mau males lagi gitu ya, harus diingatkan ya. Karena ini memang harus dilakukan gitu ya. Kita tanda tanganin dulu di sini. Ya, oke. Berarti Mas Wildan sudah membuat komitmennya ya. Sampai sini ada yang mau menambahkan lagi? Enggak, sudah ya. Oke, ini tadi Mas Wildan sudah membuat rencana tindakan. Nah, berarti kalau sudah sampai planning card ini, sudah membuat rencana tindakan, kita sudah berada pada tahap akhir ya. Tetapi sebelumnya silakan membuat kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulan dari kegiatan apa yang sudah kita lakukan ya, yaitu konseling kelompok ya. Nah, silakan simpulkan dulu, siapa yang memberi kesimpulan? Silakan. Ya. Jangan suka menunda-nunda tugas. Jangan suka menunda-nunda tugas. Bagus. Kemudian ada lagi? Kesimpulannya, Mas Prabu? Mungkin bisa
lebih giat lagi untuk belajar. Yang tadinya malas jadi lebih giat lagi untuk belajar. Lebih giat lagi belajar atau lebih mementingkan belajarnya ya gitu. Kemudian kesan pesannya apa nih, manfaatnya apa yang mungkin yang bisa kita ambil dari kegiatan layanan pada pagi hari ini, manfaatnya apa ya? Kan kita sudah mendapatkan banyak manfaat tentunya ya, silakan manfaatnya apa? mendapat saran dan mendapatkan solusi agar kita semangat dalam belajar. Ya, mendapatkan saran gitu ya, kalau Mas Wildan merasa begitu ya Mas ya, mendapatkan solusi dari teman-teman tadi. Nah itu ya, jadi kesimpulannya benar tadi, janganlah suka menunda-nunda tugas, karena kita sebagai pelajar kita harus bertanggung jawab terhadap belajar ya. Jadi tugas pelajar ya belajar, yang namanya tanggung jawab belajar itu kewajiban seorang pelajar untuk menyelesaikan tugas. Ketika kita sudah sudah memiliki rasa tanggung jawab, otomatis kita tidak akan itu tadi prokrastinasi akademik ya. Menunda-nunda tugas itu sama dengan prokrastinasi akademik. Jadi nanti diharapkan kalian bisa menumbuhkan tanggung jawab belajar lagi ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, karena kan akan terganggu otomatis belajarnya ya kalau kalian tidak menunda-nunda, tidak mendapatkan nilai, bahkan kan sama guru mapel. Nah itu ya tadi. Nah perasaannya gimana mungkin setelah mengikuti kegiatan layanan ini? Mungkin dari Mas Wildan perasaannya menjadi lega karena semua masalah sudah diungkapin di sini. Oh ya, semua masalahnya sudah diungkapin di sini. Kemudian mungkin jadi teman-teman membantu. Yang lain juga Ya, sama lega, seneng gitu ya. Jadi termotivasi, bisa memberikan solusi juga ya. Nah oke, nanti setelah layanan ini selesai, kalian mengisi evaluasi hasil ya. Tadi sudah dikirimkan sama Ustazah lewat grup WA ya, pakai Google Form. Udah pernah kan bisa pakai Google Form? Nah itu nanti diisi lembar evaluasi hasilnya di situ pakai Google Form masing-masing. Setelah kegiatan layanan ini selesai ya, langsung diisi. Nah ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sebelumnya, berarti nanti tindak lanjutnya Ustazah akan mengamati Mas Wildan ya sama teman-temannya. Ustazah akan melakukan pengamatan ya terhadap rencana tindakan ini yang akan dilakukan sama Mas Wildan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya ya. Kalian sudah bersedia menerima undangan ya dari Ustazah. Nah sebelumnya silakan ditutup dulu, berdoa dulu. Nanti silakan berdoa dulu, dipimpin doa dulu. All of my friend, let's pray together. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam